Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Khudh Aqidatak. Kita akan membaca pertanyaan nomor 7 dari bab tentang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Bismillah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al as-sabiq, hal natrukul amala wa nattakilu ala al-qadar? Al-jawab, la natrukul amal liqaulihi ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surah Al-Lail. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pertanyaan yang ketujuh. Hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar? Apakah kita boleh tidak beramal dan pasrah terhadap takdir? Tulisan kayak gini ya. Al-qadar. Ini kalau dalnya disukun, al-qadru artinya mulia. Tapi kalau dalnya di fathah, al-qadar, dalnya di fathah artinya takdir. Lailatul Qadri berarti malam kemuliaan. Lailatul Qadari malam takdir. Apakah kita boleh tidak beramal, meninggalkan amal, wa nattakilu 'alal qadar, dan pasrah terhadap takdir? Jawabannya, la natrukul amal, kita tidak boleh meninggalkan amal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberi artinya melakukan sesuatu, beramal, wattaqa, dan bertakwa. Maksudnya adalah menghindari. Dan yang dimaksud menghindari adalah menghindari maksiat. Siapa yang dia beramal dan menghindari maksiat, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan surga, al husna, balasan baik. Dan yang dimaksud adalah surga. Siapa yang beramal menjauhi maksiat dan membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan al yusra, kemudahan. Al yusra maksudnya adalah kemudahan untuk dapat hidayah dan kemudahan untuk mendapatkan surga. Siapa yang beramal dan menghindari maksiat, aku mudahkan dia untuk masuk surga. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang lain kita tidak boleh meninggalkan amal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramallah kalian, fakullun, karena semuanya, muyassarun, dimudahkan. Maksudnya diarahkan, sehingga karena dia dimudahkan maka tidak bertabrakan atau tidak melawan arah takdir. Sebab masing-masing orang dia dimudahkan, artinya dia tidak melawan arah takdir, lima khuliqalah, sesuai dengan tujuan dia diciptakan.
Kalau dia diciptakan untuk bahagia, nanti dia akan mengarah ke sana dan sebaliknya. Baik. Pembahasan kita soal takdir, semoga keterangan berikut bisa melengkapi. Seperti yang kita tahu bahwa iman kepada takdir sebagai salah satu rukun iman disampaikan oleh Nabi SAW dengan penegasan tambahan. Dan itu disebutkan dalam hadis Jibril, seperti yang kita kenal. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, "Akhbirni anil iman." Jelaskan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir. Lalu diulang, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga 5 rukun iman yang pertama disebutkan secara berderetan. Engkau beriman kepada A, B, C, D, E. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jangan lupa ya, semua tamu dikasih minum. Adi kasih minum. Berarti apa itu? Penekanan pada adi. Sehingga kalau ada kalimat seperti ini disendirikan, ini disebut dengan dzikrul khas ba'dal am atau takhsis a'dha'il am, mengkhususkan salah satu bagian yang umum. Ini menunjukkan adanya penekanan. Sehingga beliau memisahkan iman kepada takdir sebagai bentuk penekanan. Karena potensi penyimpangan terkait iman dalam masalah takdir sangat besar. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwa kaum muslimin mereka mengalami penyimpangan dalam masalah agama. Penyimpangan ada 2. Yang pertama, penyimpangan karena hawa nafsu. Ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW ada yang berzina, lalu beliau rajam, ada yang berzina, beliau cambuk. Ada yang mencuri, kemudian potong tangan. Ada yang minum khamr, kemudian dia dipukuli. Dan aneka maksiat yang terjadi di masa itu. Namanya manusia, jumlahnya banyak. Maka pelanggaran-pelanggaran maksiat disebabkan karena hawa nafsu banyak terjadi. Tapi di titik ini tidak sampai keluar dari status sebagai sahabat yang mulia. Wanita Ghamidiyah walaupun dia dirajam sampai mati dan dia didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan ketika dikritik oleh sebagian sahabat, Rasulullah SAW memberikan pembelaan, laqad tabat taubatan law kusimat ala ahli mukus la kusimat. Wanita ini telah melakukan taubat. Andaikan taubatnya itu dipakai untuk mengampuni penarik pajak, maka dosanya akan diampuni. Yang kedua, penyimpangan karena keyakinan. Penyimpangan dalam urusan ideologi. Penyimpangan dalam urusan ideologi ini ada 2 sebab asasi, 2 sebab yang paling prinsip. Yang pertama adalah disebabkan karena kondisi politik. Dan yang pertama kali muncul Khawarij. Bibitnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Disetujui oleh semua orang, itu tidak mungkin. Maka jadi pemimpin yang disetujui semua rakyat, itu tidak mungkin. Sampai pun Nabi Muhammad SAW ada rakyatnya yang protes. Nah, rakyat yang protes kepada Rasulullah SAW, mengkritik Nabi SAW, bahkan menyebut beliau tidak adil, ini bibitnya Khawarij. Dan sepanjang perjalanan sejarah,
selalu Khawarij ini musuh utamanya adalah pemimpinnya. Makanya negara Khawarij mereka tidak bisa memiliki kepemimpinan yang bertahan lama. Abu Bakar al-Baghdadi, presiden ISIS, itu enggak bertahan lama. Sekian ganti lagi, sekian ganti lagi. Karena enggak ideal. Gimana manusia bisa ideal wong dia bukan nabi dan tidak maksum? Sehingga ada pelanggaran, wah, dilengsarkan, ganti lagi. Pelanggaran, lengsarkan, ganti lagi. Coba kalau negara seperti itu, chaos nanti terus. Maka Khawarij enggak punya negara. Sehingga ketika mereka bangun negara, ya gimana mau Khawarij mau bangun negara? Ketaatan kepada pemimpin tidak ada. Sehingga dalam prinsip yang mereka miliki bahwa pemimpin itu harus ideal, tidak pernah ada di muka bumi, akhirnya selalu hancur negaranya. Ada sekte Khawarij yang paling mendingan dan bertahan sampai sekarang, tapi tidak separah sekte Khawarij dulu dan masih menghargai pemimpin. Namanya sekte Ibadiyah, dan ini ada di Oman. Negara Oman aman. Sekte Ibadiyah tidak punya pemahaman sebagaimana Khawarij masa silam. Baik, selanjutnya yang kedua, karena kondisi atau karena pemikiran. Kalau yang karena kondisi politik tadi ada Khawarij, ada Syiah. Mana yang duluan? Khawarij atau Syiah? Khawarij lebih dulu. Pemberontak lebih dulu. Baru kemudian Syiah. Syiah muncul belakangan. Lalu pemikiran. Ini sudah ada sejak zaman Ibnu Umar. Dan yang pertama kali muncul penyimpangan ideologi disebabkan pemikiran adalah sekte Qadariyah. Yang ini ada sejak zaman Ibnu Umar masih hidup. Karena ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar mengenai pencetus sekte Qadariyah, yaitu Ma'bad bin Khalid al-Juhani. Baik. Selanjutnya, kelompok yang menyimpang karena salah paham terhadap takdir ada dua. Ada kelompok Qadariyah dan mereka menolak takdir. Dan ada kelompok Jabariyah, ini kebalikannya. Mereka mengingkari manusia punya kehendak. Ini salah ya, bukan Allah. Mereka mengingkari manusia punya kehendak. Sehingga manusia seperti sebuah bulu yang diterpa angin, bisa terbang ke kanan, terbang ke kiri sesuai dengan arah angin. Jabariyah dikembangkan oleh Jahm bin Safwan, pemimpin Jahmiyah, dan dia dihukum mati oleh Amir Khurasan, oleh gubernur Khurasan yang bernama Salam bin Ahwas al-Mazini. Namanya Salam, bukan Salim, Sin Lam Mim, bin Ahwas al-Mazini. Orang ini atau Salam ini, beliau khutbah Idul Adha sambil membawa Jahm bin Safwan di tempat sholat Idul Adha. Lalu beliau mengatakan, ya ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum, fa anal yauma fa innil yauma yudhahi Jahm ibn Safwan. Wahai kaum muslimin, silahkan menyembelih kurban. Semoga Allah menerima kurban kalian. Hari ini aku akan menyembelih Jahm bin Safwan. Dan itu diutarakan ketika khutbah Idul Adha. Dilihat banyak orang. Sehingga akhir dari kehidupan pencetus dari pemikiran Jahmiyah termasuk juga Jabariyah mati dalam keadaan dihukum bunuh oleh Salam bin Ahwas al-Mazini. Nah, di antara prinsip Jahmiyah, seorang hamba itu dipaksa
dan tidak memiliki kehendak. Sama sekali tidak memiliki pilihan. Bagikan bulu atau sehelai daun yang terombang-ambing di tiupan angin. Dia bergerak ke kanan, bergerak ke kiri karena arah angin. Berdasarkan anggapan ini, bagaimana dengan hisab dan balasan manusia? Kok manusia bisa masuk neraka, bisa masuk surga? Itu sebabnya apa? Menurut Jahmiyah, cukup hanya beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, dengan hatinya saja, maka dia sudah disebut mukmin, berhak dapat surga. Apapun yang ia lakukan, baik kekufuran maupun maksiat, bahkan kesyirikan, maka tidak akan mempengaruhi iman mereka. Sehingga iman menurut Jahmiyah, definisinya adalah ma'rifah, mengenal. Yang penting pokoknya orang kenal Allah, dia mukmin. Walaupun bisa jadi dia bermaksiat, dia berbuat syirik, pokoknya dia kenal Allah, mukmin. Berdasarkan definisi Jahmiyah ini, iblis itu mukmin. Karena dia tahu Allah, bahkan bisa pernah berkomunikasi dengan Allah. Karena itulah menurut Jahmiyah, maksiat seorang hamba tidak boleh disalahkan, sebab dia nggak punya kehendak. Allah semuanya yang mengatur. Maka hamba ini mau bergerak ke kanan, mau bergerak ke kiri, mau berbuat maksiat, mau berbuat taat, semuanya atas kehendak Allah. Sehingga hamba tidak berhak untuk dihukum, tapi berhak untuk diberi pahala apabila sang hamba berbuat taat. Ta'ala Allahu amma yaqulun, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Karena menurut mereka siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, selama ia mengenal Allah, tetap dianggap sebagai seorang mukmin. Alhamdulillah, akidah seperti ini tidak bertahan lama. Walaupun pengaruhnya mungkin ada di zaman sekarang. Dan salah satunya adalah munculnya paham permisif. Paham permisif itu apa paham permisif? Di mana orang punya pemikiran serba boleh dan meremehkan maksiat dalam kondisi merasa aman dari hukuman. Meremehkan maksiat dalam keadaan aman dari hukuman. Saya mungkin belum melakukan penelitian dengan mengambil sampel yang terdata, terukur ya. Barangkali mungkin mahasiswa teman-teman yang kuliah di jurusan ilmu sosial atau jurusan dakwah, coba ini dijadikan sebagai bahan penelitian. Anda buat survei di masyarakat Indonesia. Adanya anggapan orang yang tidak sholat, tidak pernah puasa, KTP-nya Islam, kalau mati ditahlili masuk surga. Mungkin bisa disurvei ya. Dan atas keyakinan itu akhirnya mereka menggantungkan orang lain. Sudah tidak masalah, mau nggak pernah sholat, mau nggak pernah puasa, nggak kenal agama, nggak pernah ke masjid, nggak pernah wudhu. Yang penting pokoknya nek mati ditahlili, melbu tahlil. Kalau mati ditahlili, keyakinan mereka masuk surga. Makanya hukuman sosial di masyarakat kita, adalah tidak ditahlili. Sehingga sampai membuat orang itu ketakutan. Aku nek melu ngaji karo Pak Ustadz ngo, jare Mbah Yai nek kowe mati tak rata tahlili. Wah itu wis kancilen. Sudah ketakutan dia. Sehingga kadang ada sebagian orang yang sampai ketakutan untuk belajar di tempat A, belajar di tempat B, untuk belajar dengan guru tertentu.
nanti kalau saya mati tidak ditahlili sama warga di sini. Jenengan takut nggak kalau mati nggak ditahlili? Nggak takut? Kenapa? Ya, ya Simbah mati nanti nggak ditahlili pripun? Yang belakang biasanya. Malah bingung nek ditahlili ya. Ini hukuman sosial di masyarakat kita. Jadi orang kalau sampai ada ancaman, kowe nek mati engko ora ditahlili sak kampung, wah itu udah ketakutan ya. Karena mereka sangat khawatir saat mereka mati dalam keadaan tidak ditahlili. Nah, kita perlu meluruskan paham seperti ini. Luruskan paham bahwasanya mati tidak ditahlili itu menakutkan. Sampaikan, mati tidak ditahlili seperti matinya Nabi SAW. Nabi SAW tidak ditahlili. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman, seperti para sahabat seluruhnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang setelah mati mereka ditahlili. Jadi bagian mana yang perlu kita takutkan? Jenengan pengen mati seperti matinya Rasulullah SAW, para sahabat, atau seperti orang Hindu yang setelah mati ditahlili? Hindu ditahlili nggak? Bukan ya? Ada peringatannya. Setelah mati ada peringatannya. Tentu kita sebagai Muslim mukmin ingin sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, yang berbahaya tadi meremehkan maksiat dalam keadaan aman dari hukuman. Ada seorang kawan, bapaknya nggak pernah sholat, sehingga dia tidak mau nyolati jenazah bapaknya. Tapi akhirnya menimbulkan permusuhan antara dia dengan saudaranya. Sampai saudaranya ini tanya, berarti kue ngarani bapak mati kafir? Kamu nyebut bapak mati kafir? Dengan tegas dia bilang, iya. Nah, akhirnya berantem antara dia dengan saudaranya. Bapaknya dimotivasi sama saudaranya menjelang wafat, padahal disuruh sholat. Tidak masalah bapak. Yang penting bapak sudah pernah korban, nyawa balas nyawa. Sehingga nanti yang masuk neraka adalah kambing yang dikorbankan. Apa salahnya kambing? Nah, keyakinan kayak konyol kayak gini itu ada di masyarakat kita. Dan banyak. Sehingga nanti kalau orang itu yang penting seumur hidup sudah pernah diberi kurban, maka nanti bisa masuk surga numpak kambing. Mlebu swarga karo numpak kambing. Kambing rasa ditumpaki, Pak. Ya kayak gitu kalau numpak kebo, kurban kebo. Baik. Nah, mungkin perlu kalau mau lebih terukur ya. Ini dilakukan survei di lapangan ya, mungkin pakai angket atau apapun, tanya kepada masyarakat, betul enggak ada keyakinan seperti itu sehingga kita bisa ngukur. Dan itu pengaruh dari akidah Jahmiyah Jabariyah. Orang menggantungkan amal kepada orang lain, tidak beramal jaminan selamat dan aman. Padahal keyakinan ini sangat berbahaya. Karena itu kita tekankan bagi masyarakat bahwa ini adalah keyakinan yang menyimpang, keyakinan Jahmiyah, keyakinan Jabariyah. Nabi SAW perintahkan kita untuk beramal, bukan pasrah kepada amal orang lain atau pasrah kepada takdir. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bukankah semua ini telah ditakdirkan oleh Allah? Sehingga yang baik sudah ditakdirkan, yang buruk juga sudah ditakdirkan. Lalu apa fungsi amal jika semua sudah ditetapkan? Nah, bagian pembahasan ini yang penting karena banyak orang yang salah paham sehingga dia jadi Qadariyah atau jadi Jabariyah. Kita baca hadisnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk
dan di tangan beliau ada sebatang kayu yang beliau gunakan untuk menggores tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya sambil bersabda, "Ma minkum min nafsin." Tidak ada seorang pun di antara kalian illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Melainkan ia telah diketahui tempatnya di surga ataukah di neraka. Sehingga si A ini di surga, si B di neraka, si C di surga, si D di neraka. Sudah ada tempatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala nattaqilu fa ainal amal?" Kalau begitu kita cukupkan berserah diri saja. Lalu di mana fungsi amal? Kenapa kita harus beramal? Bukankah kita enggak beramal juga nanti akan sampai ke surga? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La, jangan kayak gitu. Jangan cukup berserah diri, pasrah." Beliau mengatakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, sesungguhnya semua orang dimudahkan menuju apa yang ia diciptakan untuknya. Dia diciptakan untuk menduduki satu posisi di surga, maka dia akan mengarah ke situ. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-Lail ayat 5-10. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi dan dia bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang baik untuknya, pahala surga, maka kami mudahkan dia untuk menuju kemudahan. Adapun orang yang kikir, dia merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, dia enggak percaya dengan adanya balasan, kami akan mudahkan baginya menuju jalan kesulitan. Kutipan ini disampaikan oleh Nabi SAW dan hadis yang tadi kita baca diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Dzul-Lihyah Al-Kullabi, ada yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ana'malu fi amrin musta'nafin au amrin qad furiqa minhu?" Ya Rasulullah, apakah kami beramal untuk perkara yang baru yang belum ditentukan atau perkara yang sudah selesai yang telah ditetapkan? Kami itu beramal untuk perkara baru atau perkara yang belum ditetapkan, atau perkara yang sudah ditetapkan. Saya ulangi ya. Ketika kami beramal, yang terwujud itu sudah ditakdirkan dulu atau baru ada sekarang? Lalu beliau mengatakan, la bal fi amrin qad furigha minhu. Bukan baru ada, tapi dalam perkara yang sudah ditetapkan. Apa yang kita lakukan terwujud dalam sebuah amalan sudah ditakdirkan di masa silam. Lalu sahabat bertanya, fafima na'malu idzan? Lalu untuk apa kami beramal? Apa tujuan kita beramal jika semuanya sudah ditetapkan? Jawab Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena semua dimudahkan untuk melakukan sesuai dengan arah tujuan dia diciptakan. Sehingga Anda bisa lihat di sini ya. Bisa dipahami di sini, Pak? Saya mencari syarah kira-kira penjelasan apa yang paling tepat ini untuk bisa memahamkan apa hubungan antara takdir yang ini telah ditetapkan oleh Allah dengan kehendak dan amal hamba. Kalau hamba itu sudah ditakdirkan, lalu di mana posisi kehendak dan amal hamba?
Memang pada prinsipnya bicara masalah takdir ini kalau terlalu mendalam bisa beresiko. Dan tadi sudah kita sebutkan salah paham yang terjadi di masyarakat Muslim pertama kali muncul karena salah dalam memahami takdir. Dan itu disebabkan dia mikir masalah takdir melebihi batas. Sebagaimana orang kalau berbuat melebihi batas, dia sakit. Maka orang mikir melebihi batas, pikirannya sakit. Dan kalau pikirannya sudah sakit, ya akhirnya mikirnya ngawur-ngawur. Karena pikirannya sakit. Karena itu gunakan pikiran untuk hal yang normal dan bukan hal yang melebihi batas. Nah, kembali ke sini. Bagaimana menyingkronkan bahasanya di situ ada kehendak dan amal hamba dan ada takdir. Saat Rasulullah SAW ditanya, kalau semua sudah ditakdirkan, terus ngapain kita beramal? Beliau SAW tidak menjawab dengan pendekatan takdir, tapi beliau ngasih jawaban dengan motivasi. Sehingga kalau kita lihat di sini tadi ya, saat sahabat bertanya, kalau ini sudah ditetapkan, fa fima na'malu idzan. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Nabi SAW mengatakan, beramallah karena semua akan dimudahkan sesuai tujuan dia diciptakan. Beliau hanya ngasih motivasi, beramallah. Kamu mempertanyakan masalah takdir, mau membenturkan takdir dengan perbuatan hamba, ini percuma saja dibahas. Yang lebih penting adalah biar kau dapat balasan yang baik, semangat untuk beramal. Karena masing-masing orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Baik, masih susah untuk menerima Pak? Masih susah untuk menerima. Tugas saya hanya menyampaikan, bukan membuat Anda puas atau tidak. Aku belum puas dengan penjelasan Anda. Tapi kan saya cuma menyampaikan ini kayak gini. Baik. Antara menyampaikan dan membuat puas sama atau beda? Beda. Terkadang orang sudah menyampaikan dalil tanpa penjelasan. Ya kayak gini dalilnya. Tapi saya belum puas, belum bisa, nalar saya belum nyampe ke situ. Dia tidak bertanggung jawab untuk memuaskan kamu. Jadi tanggung jawab dia hanya menyampaikan pesan ini kepada kamu. Sama-sama kita belum puas. Tapi sahabat bisa puas dengan jawaban ini, tapi kita tidak. Kenapa itu Pak? Sahabat begitu dikasih tahu ini selesai sudah. Tapi pikiran kita masih sebentar kayak gak masuk di nulur ini. Gimana? Sahabat dapat penjelasan ini selesai dia. Disinilah bedanya prinsip taslim tadi, pasrah. Diskusi takdir perlu sertakan sikap pasrah. Orang akan bisa berhasil dan selamat dalam pembahasan takdir kalau dia punya prinsip pasrah. Begitu sahabat diberitahu, i'malu, pokoknya kalian harus beramal. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk menuju sesuai tujuan dia diciptakan. Selesai. Ya sudah, kita beramal. Kalau memang kita diciptakan jadi alil jannah, kita akan dimudahkan untuk menuju surga. Selesai sampai di situ, karena dia punya taslim. Tapi orang zaman sekarang, apalagi ini kalau kita sampaikan di lingkungan mahasiswa, lingkungan kampus ya, Masya Allah. Ya. Mungkin komentarnya akan banyak. Dia akan anggap, wah ini enggak ilmiah, tidak bisa memberikan argumen yang memadai dan seterusnya. Baik, sekarang kita tambahkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan
kondisi akhir hamba. Kondisi akhir hamba ada yang bahagia dan ada yang celaka. Antara surga dan neraka. Sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah? Sehingga si A berhak masuk surga, si B berhak masuk neraka. Dan ketika Allah takdirkan ini pasti ada sebab. Sehingga ditakdirkan karena ada sebab. Yang kita tidak tahu sebab itu apa. Karena semua perbuatan Allah diiringi dengan hikmah. Sehingga Allah tidak mendolimi hamba. Kenapa Allah ciptakan A, terus nanti dimasukkan ke neraka. Allah ciptakan B, terus nanti ditakdirkan masuk neraka. Kasihan banget A sama B itu. Dia diciptakan untuk ngisi neraka. Bukan diciptakan untuk mengisi neraka. Tapi dia nanti akan masuk neraka dengan takdirnya. Dan itu ada sebab. Kenapa si A masuk neraka? Sebab semua perbuatan Allah diiringi dengan hikmah. Tapi tidak semua hikmah Allah diketahui oleh hamba. Nah, posisi hikmah di sini tidak semua diketahui oleh siapa? Hamba. Karena tidak semua diketahui oleh hamba, maka hamba yang tidak tahu seharusnya apa? Pasrah. Sehingga yang tidak tahu seharusnya pasrah. Jika tidak tahu harusnya pasrah. Kenapa harus pasrah? Tidak tahu jangan ngeyel enggak tahu. Sikap normal kalau orang itu tidak tahu adalah pasrah kepada yang tahu. Sudah? Nah terus apa kaitannya fakulun muyassarun lima khuliqalah? Semua akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Semua dimudahkan sesuai arah takdirnya. Begini ya. Maksudnya perbuatan hamba itu tidak bertentangan dengan atau tidak melawan takdir. Maksudnya perbuatan hamba itu tidak melawan takdir. Tapi karena kita tidak tahu, maka berjuanglah untuk berbuat yang baik agar kita nanti mendapatkan hasil yang baik. Jadi calon penduduk surga akan dimudahkan untuk untuk beramal sesuai dengan amalan penduduk surga. Calon penduduk neraka dimudahkan sesuai amalan penduduk neraka. Muyassarun lima khuliqalah, dia dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Sehingga tidak ada perbuatan hamba yang melawan takdir. Sehingga misalnya Pak, Anda lihat orang kafir. Sebenarnya dia ini gak pengen, syirik itu gak pengen Pak. Tapi dia berbuat syirik ini karena melawan takdir dia, tidak ada. Kalau dia tidak ingin syirik, dia akan tinggalkan itu. Maka mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dapat surga. Hatinya punya kecenderungan untuk mencintai Allah dengan tulus. Sehingga nanti Allah berikan dia balasan berupa surga. Maka dia akan beramal fasanyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia untuk menempuh jalan yang mudah menuju surga. Sehingga perbuatannya ini tidak melawan takdir. Sebenarnya dia itu ditakdirkan masuk neraka. Kok kayak gini perbuatannya? Melawan takdir enggak? Tidak. Paham ya? Atau belum paham? Kok masih sulit Pak? Wis pokoknya ini Pak ya. Takdir ini mau dibahas, tidak dibahas, tidak mengubah takdir.
Sehingga Anda mau memperdebatkan masalah takdir dengan sampai beluk, sampai berasap, sampai pusing, atau Anda diam saja, sudah pasrah saja, pokoknya saya beramal baik, semua tidak akan mengubah takdir. Selesai, Pak ya? Yang penting tugas kita adalah beramal. Tapi kita pengen tahu, ya kayak gini penjelasannya. Ini belum puas. Tugasku hanya menyampaikan, bukan memuaskan. Kadang ada orang misalnya di beberapa sesi daurah, terutama berbicara masalah muamalah. Selesai kita sampaikan, peserta paham, tapi saya belum bisa menerima. Paham dengan menerima itu beda. Saya tidak bertanggung jawab bagaimana caranya membuat Anda bisa menerima. Tapi saya bertanggung jawab memahamkan. Paham? Selesai. Mau diterima nggak diterima ya adanya kayak gitu. Seperti seorang istri masak, istri tidak bertanggung jawab untuk membuat suami selera. Tanggung jawab dia cuman masak. Enak ra enak sepokoknya iki. Setuju, Pak? Mboten. Tanggung jawab saya adalah memahamkan. Masalah diterima tidak diterima, ya itu urusan pribadi dia. Kita tidak bertanggung jawab agar membuat semua orang yang mendengarkan ucapan kita menerima kita. Tapi kalau berdakwah, gimana caranya biar yang kau sampaikan dipahami oleh mereka. Sampai titik itu selesai. Orang musyrikin mereka tidak menerima dakwahnya Nabi SAW walaupun mereka paham kebenaran yang disampaikan Nabi SAW. Fir'aun itu paham dengan apa yang disampaikan oleh Musa, tapi Fir'aun tidak menerima. Baik. Sekarang kita lihat ini ya. Saat pertanyaan tentang takdir disampaikan, Nabi SAW tidak membahasnya lebih lanjut, namun beliau ngasih motivasi kepada para sahabat untuk rajin beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, semua itu dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Ini diciptakan dan Allah berikan dia balasan surga. Karena Allah tahu orang ini orang baik. Maka nanti dia akan beramal bukan melawan takdirnya, searah dengan arah takdirnya. Karena itu Anda yang sudah terbiasa beramal soleh seperti ini ya, rajin sholat 5 waktu berjamaah untuk bapak-bapak, ibu-ibu pakai hijab, memilih makanan yang halal-halal saja, berinteraksi dengan yang baik-baik saja. Begitu Anda ditaruh di tempat haram penuh dengan maksiat, rasanya gimana, Pak? Hah? Berontak, Pak. Anda ditaruh misalnya di diskotik di tepi pantai Kute Bali misalnya. Kayak apa itu? Wallahu a'lam. Cuman dapat ceritanya saja ya. Ditaruh di tempat seperti itu. Wes isinya pokoknya mau limo ada di situ semua. Semua aneka maksiat kumpul di situ. Begitu kita ditaruh di tempat itu, judi ada, mabuk ada, zina, merajalela, aurat tercecer di mana-mana. Maksiat apapun, jangankan cuman gibah ya. Orang makan babi ada di situ, kumpul di situ. Kita ditaruh di situ, berontak gitu. Kita nggak akan nyaman, tidak bisa menikmati. Kebalikannya, orang yang berada di situ ditaruh di kajian Rabu pagi, yang dicari apa itu? Bingung dia mau ngapain saya di sini. Dia nggak betah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Dan warna hidup ini beragam dengan aneka warna. Ada yang Allah takdirkan jadi ahlu sunnah, ada yang jadi ahlul bid'ah, ada yang jadi ahlu syirik, ada yang jadi ahlul maksiat, ada yang jadi ahli dunia dan sebagainya. Beragam warna. Bersyukurlah saat kita ditaruh di warna yang menyelamatkan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa dengan komunitas Ahlus Sunnah,
saat Anda masuk ke tempat ibadahnya ahli bid'ah, masuk ke masjid Syiah gitu Pak, itu hawanya beda Pak. Masuk di masjid Syiah misalnya ya, hawanya gimana? Beda. Vibes-nya karena beda, maka Anda akan kesulitan. Mau sholat rasanya raina, arep sholat kok bingung arep ngopo. Sebab kita berada di tempat yang bukan biasanya. Saya pernah masuk di beberapa masjid yang dekat kuburan yang dikeramatkan. Perasaannya aneh gitu. Mau sholat itu nggak enak. Beda kalau kita masuk masjid seperti ini ya. Mau sholat rasanya nyaman. Kita di situ, masya Allah. Jangan-jangan nanti ini nyembah kuburan, karena kanan kirinya kuburan. Kebalikannya yang sudah terbiasa dengan itu ditaruh masjid Ahlus Sunnah, rasanya nggak nyaman. Ada ibu-ibu masuk masjid, kejadiannya kalau nggak salah di Jawa Timur ya. Terus setelah adzan, muadzinnya entah pergi kemana begitu, ibu-ibu ini masuk masjid sendirian. Dia ngambil mikrofon, puji-pujian. Nah sama takmir diperingatkan, Bu ini masjid Muhammadiyah nggak ada puji-pujian. Nah, beliau bilang, rawati dosa toh? Nggak takut dosa kah ini? Orang wedi dosa, paham ya? Jadi kalau ada adzan sampai iqamah nggak ada puji-pujian, dosa. Sama juga ini cerita ada jamaah umroh. Ini jarene masjid Islami kok aneh, Masjid Nabawi ya. Kok aneh? Loh kenapa? Orang no puji-pujian. Antara adzan dan iqamah di Masjid Nabawi tidak ada puji-pujian. Karena sudah jadi kebiasaan. Sehingga dia mengalami seperti itu ketika ada masjid yang pakai puji-pujian nyaman. Anda yang tidak terbiasa kayak gitu, main misalnya ke Jawa Timur, Masya Allah, gede-gedenan corong ya. Dan itu suaranya luar dalam. Sholat sunnah penuh dengan bising orang yang membaca puji-pujian. Itu rasanya saya nggak bisa sholat, susah sekali. Di sebagian masjid kan kadang penuh dengan semangat teriak-teriak. Ada yang slow, lagunya beda-beda ya, tergantung irama apa yang digunakan. Itu sampai kita nggak bisa sholat, sehingga kita mau mencari ketenangan di situ susah. Mau sholat sunnah, mau berdoa antara adzan dan iqamah, tidak bisa. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Sebab nanti warna manusia di akhirat juga beragam. Ada yang warnanya A, warna B, warna C. Bersyukurlah ketika Allah jadikan kita berada di warna yang menyelamatkan. Terus kita merasa nyaman dengan situasi seperti itu. Nah, kenyataannya mereka yang sudah terbiasa seperti itu terus tobat, akhirnya dia berubah warna, kembali ke warna sebelumnya, berontak. Dia nggak nyaman. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW ngasih peringatan. Jika kita diajak debat dalam masalah takdir, agar kita diam. Jangan melanjutkan. Membahas takdir bukan untuk diperdebatkan. Memperdebatkan masalah takdir bisa mengarah kepada penyimpangan seperti Qadariyah dan Jabariyah. Karena itu ketika membahas masalah takdir, ada satu prinsip tadi ya, yaitu taslim, pasrah. Karena ini berkaitan dengan perbuatan Allah kepada hamba. Bahas takdir berarti bahas perbuatan Allah terhadap hambanya. Sehingga harus diiringi dengan prinsip pasrah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku
Kalau kamu sedang diajak memperbincangkan tentang para sahabatku, fa'amsiku, tahan diri. Sehingga bahas masalah Muawiyah, bahas masalah Amr ibn al-As, bahas masalah Utsman bin Affan, bahas perang Jamal, perang Siffin. Sudah, ini terkait kehormatan manusia-manusia mulia. Kalau kau bahas berlebihan, nanti sampai pada titik mencemarkan nama baik para sahabat yang merupakan leluhur kita. Akhirnya malah jadi mencela sahabat. Wa idza dzukiran nujum fa'amsiku. Kalau kamu diajak debat tentang masalah ilmu perbintangan, tahan diri. Wa idza dzukiral qadar fa'amsiku. Dan kalau kamu diajak debat masalah takdir, tahan diri, diamlah. Hadis riwayat At-Tabrani. Cari posisi aman agar kau tidak melanggar dalam pembahasan ketika kau diajak diskusi dalam masalah itu. Sehingga orang misalnya diajak bahas kasus yang dialami oleh gurunya, dia milih, aku milih diam daripada komentar. Aku milih diam daripada komentar. Kenapa? Berangkat dari kehormatan orang yang dia muliakan. Yang kelima, semua perbuatan Allah didasari dengan hikmah dan ilmu yang tidak semua manusia mengetahuinya. Tidak semuanya diketahui oleh manusia. Ada yang diketahui, ada yang tidak. Sehingga kenapa kok dia kafir, Pak? Wah, orangnya penjahat kayak gitu. Maka Allah takdirkan dia jadi kafir. Allah Ta'ala berfirman, sehingga Allah menetapkan takdir sesuai hikmah ilmunya. Tidak ditetapkan secara serampangan, asal-asalan. Mungkin kalau manusia punya kuasa, dia ngomongnya ngawur, membuat kebijakan yang ngawur, karena dia merasa punya kuasa. Akhirnya ngawur-ngawuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan sesuatu kepada hambanya, semuanya didasari dengan hikmah, didasari dengan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tada'u illa bi'ilmih. Allah yang menciptakan kalian dari turab, dari tanah. Dan yang dimaksud di sini adalah Adam. Yang diciptakan dari tanah cuma satu, yaitu Adam. Kalau kita dari air mani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma'in mahin. Anda lihat di ayat ini. Di surat As-Sajdah Allah Ta'ala berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Wa bada'a, Allah memulai khalqal insan, penciptaan manusia, min tinin, dari tanah. Thumma ja'ala naslahu, kemudian dia menjadikan keturunannya min sulalatin mimma'in mahin, dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Maka kita tercipta dari air mani, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Sehingga nggak perlu melakukan penelitian apa hubungan tanah dengan air mani. Apa hubungan tanah dengan air mani? Karena saya pernah dengar ada yang mau melakukan penelitian kayak gitu. Katanya kita diciptakan dari tanah. Padahal kan kita ada di rahim ibu melalui proses perkawinan dan tidak melibatkan tanah. Apa hubungan air mani dengan tanah? Dilakukan penelitian. Apakah dalam air mani itu ada unsur tanah? Bagaimana kalau laki-laki ini nggak pernah makan makanan yang berasal dari tanah? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Jadi ratusan beras, ratusan. Baik. Dan
tidak ada hubungannya. Penjelasan yang lebih tepat, yang tercipta dari tanah adalah Adam, sedangkan keturunannya tercipta dari min ma'in mahin. Tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja. Kemudian kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ma tahmilu min untha. Tidak ada janin yang ada dalam rahim wanita. Wala tada'u, dan apapun yang dikeluarkan dari rahim wanita illa bi'ilmihi, kecuali dengan ilmu Allah. Yang tercipta semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Pak, bayi tabung itu apa enggak melawan takdir Allah? Gimana melawan takdir? Lo kan dia enggak punya anak ya. Setelah itu dilakukan bayi tabung. Setelah itu jadi anak, berhasil hidup sampai besar. Dokter memang punya kemampuan untuk mempertemukan antara sel sperma dengan sel telur. Lalu jadi zigot, kemudian embrio ini dirawat. Tapi mereka tidak punya nyawa. Sehingga nyawa Allah yang memiliki. Maka sehebat apapun usaha manusia untuk memanfaatkan teknologi dalam membuat manusia, enggak mungkin berhasil. Sebab nyawa itu manusia tidak memilikinya. Hanya Allah yang memiliki. Berapa jumlah nyawa manusia? Hanya Allah yang tahu. Dan nyawa itu pasti akan terbentuk dalam wujud jasad manusia. Ada yang sudah terlahir, ada yang belum. Dengan aneka proses sesuai yang Allah kehendaki. Ada proses normal saja seperti orang kawin, ada proses yang tidak normal, ada campur tangan teknologi seperti bayi tabung. Tapi semuanya di luar, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi. Dan tidak ada satupun orang yang diberi umur atau dikurangi umurnya illa fi kitab. Kecuali semuanya telah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Enggak ada yang meleset sama sekali. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa menerima materi ini dengan baik. Dan mungkin berat bagi sebagian, namun bagi mereka yang punya prinsip pasrah terhadap perbuatan Allah, dia akan terasa lebih ringan untuk menerimanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustaz dari Jamaah Umroh Ramadan ANB. Apakah ahli waris berkewajiban membayar hutang puasa dari mayit? Apakah ahli waris berkewajiban untuk membayar utang puasa ahli waris atau utang puasa mayit? Orang yang meninggal dan dia punya utang puasa, ada beberapa sebab. Pertama, dulu orangnya memang tidak mau puasa, sehingga dia punya kemampuan untuk berpuasa namun tidak mau puasa. Maka yang seperti ini menjadi tanggung jawab pribadinya. Ahli waris tidak perlu membayarkan utang maupun membayarkan fidyah, sehingga tidak boleh dipuasakan. Itu akan menjadi tanggung jawab pribadi dia. Yang kedua, orang yang punya utang puasa karena uzur, meninggalkan puasa wajib karena uzur. Nah, puasa wajib itu ada dua. Ada puasa wajib Ramadan, dan yang kedua puasa wajib nadar. Untuk utang puasa wajib Ramadan, kemudian orang yang meninggal sebelum berhasil mengqadha, apakah dipuasakan ataukah dibayarkan fidyah? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan dia dipuasakan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Barang siapa yang mati sementara dia punya utang puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya.
Dan ada yang mengatakan cukup fidyah, bukan qadha, bukan dipuasakan. Sehingga bapak misalnya punya utang puasa 10 hari karena sakit, maka nanti anak cukup membayarkan fidyah sebanyak 10 porsi makanan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa utang puasa yang wajib diqadha itu hanya puasa nadar. Utang puasa nadar, bukan utang puasa Ramadan. Kalau utang puasa nadar itu diqadha. Baik. Bisa dipahami ya petanya? Jadi utang puasa karena udzur ada dua. Utang puasa Ramadan ini ada dua pendapat. Diqadha ataukah di fidyah. Ada yang mengatakan diqadha dan ada yang mengatakan di fidyah. Syekh Albani mengatakan fidyah, tidak qadha. Yang kedua, utang puasa dalam posisi nadar, maka diqadha. Kemudian ada juga orang yang punya utang puasa karena tidak mampu puasa yang sifatnya permanen, seperti karena alasan usia atau sakit yang sangat parah dan sifatnya menaun. Maka yang seperti ini tidak perlu di fidyah, tidak perlu diqadha, tapi cukup fidyah. Karena orang ini tidak mungkin ditungguin. Dia ditungguin makin sakit, ditungguin makin tua. Maka dia tidak mampu puasa selamanya. Kok kemudian mati, sejumlah hari puasa yang dia tinggalkan nanti cukup dibayarkan fidyah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, masih dari Jamaah Umroh bareng ANP. A mengangkat X anak perempuan 5 tahun sebagai anak angkat. Kemudian A mempunyai adik perempuan, sebutlah B, dan memintanya untuk menyusui X tersebut. Apakah yang demikian menjadikan A menjadi mahram bagi anak angkat perempuannya? Usia berapa tadi? 5 tahun. 5 tahun. Karena diadopsi di usia 5 tahun. 5 tahun kan sudah tidak minum ASI. Para ulama mengatakan bahwa persusuan yang bisa menyebabkan mahram adalah ar-radha'ah ma fataqal am'a. Persusuan yang bisa memenuhi lambung. Artinya ketika masih bayi, sehingga konsumsi utama dia adalah ASI. Tapi kalau dia konsumsi utamanya nasi bukan ASI, makanan utamanya seperti makan orang dewasa, ya berarti air ASI yang diberikan kepadanya tidak akan memberikan pengaruh jadi mahram, kecuali pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu berpendapat umur berapapun bisa jadi mahram. Karena itu Aisyah kalau melihat ada remaja yang pintar, cerdas, maka remaja ini diminta untuk menyusu ke saudaranya. Saudaranya itu siapa, Pak? Ya, saudara laki-laki yang punya istri siapa, nanti silakan menyusu ke istrinya. Setelah itu akan jadi mahram dengan Aisyah sebagai bibi susu Aisyah. Lalu harapannya ketika belajar bisa tatap muka langsung karena mahram, sehingga dia bisa lebih banyak mendapatkan hadis. Dan Aisyah beralasan dengan hadis Salim Maula Abi Hudzaifah yang kemudian dijadikan sebagai anak angkatnya. Salim ini diangkat oleh Abu Hudzaifah. Tapi setelah dia dewasa, istrinya atau Salim jadi mulai cemburu karena dia berinteraksi dengan istrinya, padahal Salim bukan mahram. Akhirnya solusinya dimintakan kepada Nabi SAW, lalu beliau minta agar Salim menyusu kepada istrinya Abu Hudzaifah atau kepada wanita yang masih kerabat dengan Abu Hudzaifah. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ada berpendapat boleh menyusu di usia yang sudah lebih dari 2 tahun. Namun pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur, bahwa persusuan yang bisa menyebabkan mahram hanya persusuan di usia berapa?
2 tahun ke bawah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, ada riwayat orang-orang yang soleh atau berrajin ibadah, tapi kemudian di akhir hidupnya dia malah kafir. Apakah yang demikian juga ditakdirkan untuk menjalani sebagaimana dia diciptakan? Tidak ada yang keluar dari takdir. Sehingga dulu waktu awal hidupnya dia soleh, ujung hidupnya murtad misalnya. Dia dimudahkan untuk murtad. Walaupun sudah lama beramal amalan soleh. Tapi dia dimudahkan untuk murtad. Karena dia nanti adalah calon penduduk neraka. Maka tidak ada yang meleset dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, bagaimana hukum orang kafir ikut kurban sapi atau kambing? Orang kafir yang ikut kurban sapi atau kambing bisa kita rinci jadi 2. Atau pertama sebelumnya adalah kita sepakat bahwa amalan orang kafir tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli." Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka tidak diterima oleh Allah selain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana kalau dia ikut korban sapi atau korban kambing? Kalau dia ikut korban kambing, bolehkah takmir menerima atau panitia menerima? Boleh menerima, dan kami sarankan agar kambingnya disembelih sebelum sholat Id, sehingga nanti bisa dipakai sarapan panitia ketika mereka kumpul sebelum kerja bakti dimulai. Yang kedua, orang non muslim ikut iuran kurban sapi. Nah, ini mungkin jadi masalah. Sehingga 6 muslim semua, 1 non muslim. Mbok digolekno sing muslim rano wis entek sudah enggak ada orang, tinggal non muslim 1 ini. Terus dia ikut urunan kurban sapi. Boleh atau tidak? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Al-Kasani menyebutkan apabila kurban itu pengadaannya melalui dana iuran seperti sapi atau onta, bolehkah niatnya itu beragam? Beliau memberikan rincian menjadi 2. Yang pertama, jika niatnya semuanya untuk ibadah, boleh, walaupun beragam ibadah. Ibadah menyembelih ini kan banyak ya, kurban, akikah, bayar dam, hadiyu di kota Mekah, nazar, terus apa lagi? Sehingga dia bisa banyak ragam penyembelian atau nyembelih untuk walimah atas perintah Nabi SAW untuk mengadakan walimah. Jadi dia bisa beragam niat, tapi semuanya ibadah. Karena tujuannya dalam rangka mengamalkan perintah Al-Quran maupun hadis. Nah, karena tujuannya ibadah, sah ketika niatnya beragam dengan seekor kambing, yang penting semuanya ibadah. Ini keterangan Al-Kasani. Yang kedua, ketika patungan di sini, beberapa orang atau salah satu di antara mereka ada yang tujuannya bukan ibadah. Misalnya bakul bakso, dia mau jualan bakso tapi pakai daging sapi hasil dari kurban. Kalau dia kurban, kemudian dia dapat jatah, terus dia jadikan bakso dijual, membatalkan pahala kurbannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya batal. Tapi bagaimana kalau dia niat urunan, bukan untuk kurban, saya niat urunan beli daging, biar nanti bisa dapat jatah daging. Sehingga dia minta semuanya, takmir tak kasih sebagian kecil saja. Boleh atau tidak Pak? Boleh, berarti dia tidak ada niat untuk apa?
ibadah. Nah, boleh enggak orang yang tidak ada niat untuk ibadah ini nebeng di iuran sapi yang semuanya punya niat ibadah? Kata Al-Kasani, enggak boleh. Karena penyembelihan itu dilakukan hanya sekali dan tidak mungkin diulang, maka semuanya harus punya keseragaman, yaitu semuanya harus untuk ibadah. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Orang yang tidak punya niat ibadah boleh ikut urunan kurban dengan orang yang punya niat ibadah. Sehingga yang penting pokoknya tata caranya sama. Maka di situ ada niat kurban, ada yang niat mau jual daging, ada yang niat mau bikin bakso untuk dijual. Ya, ini semuanya untuk perkara mubah. Ada yang niat, ya saya ini biar nanti kalau pas datang tamu bisa makan-makan, nggak usah tuku daging dari hasil ini saja. Bisa juga, berarti itu niatnya bukan untuk ibadah. Yang tidak berniat untuk ibadah seperti ini, boleh gak digabung dengan yang punya niat ibadah? Menurut Imam Syafi'i, boleh. Sehingga korbannya sah. Dan wallahu alam, untuk lebih hati-hati, sebaiknya 7 orang yang ikut iuran sapi, semuanya punya niat yang sama. Agar tidak ada keraguan kalau korbannya sah. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz dan jemaah sekalian, dan mohon diperhatikan, diumumkan bahwa untuk Rabu pagi pekan depan tanggal 15 Rabu tanggal 15 April kajian diliburkan khusus tanggal 15 April. Kemudian di tanggal 22 April ada lagi, dan kita akan insya Allah akan kedatangan tamu dari Cahaya Ilmu Purbalingga, sekaligus kita akan sambut kedatangan mereka dengan dahar bersama. Ya, insya Allah. Ya. Jadi mohon nanti untuk 2 pekan ke depan tanggal 22 April jamaah bisa sarapan di rumah agar nanti tidak begitu banyak menghabiskan yang di sini. Baik. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.